Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Tiara Arbai dengan NIM 1401420344. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai literasi digital dan kemanusiaan. Untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Langsung saja ke bab pertama, yaitu hubungan manusia dan teknologi. Menurut Paul Wediford, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi berfungsi untuk memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan dan melindungi diri. Pada mulanya, manusia tidak berbeda dengan hewan yang hanya menggunakan tubuhnya sebagai satu-satunya strategi untuk bertahan hidup. Namun, dengan bekal bahasa dan pengetahuan yang semakin berkembang, manusia mampu memanfaatkan alat-alat untuk memudahkan hidup mereka. Mula-mula mereka menggunakan alat yang sudah tersedia di alam, batu, tulang, dan kayu. Seiring waktu, mereka mampu mengolah logam dan merakit alat sederhana. Lambat laun, alat yang dirakit makin rumit sehingga mengakibatkan perubahan yang radikal dalam kehidupan manusia. Mesin-mesin bermunculan yang membawa kita memasuki era baru dalam 500 tahun terakhir. Memasuki abad ke-21, kita memasuki revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Bab kedua yaitu dampak positif dan negatif teknologi. Dampak yang positif. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu 1. Kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. 2. Kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. 3. Mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. 4. Kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis, serta 5. Berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Kemudian yang negatif, 1. Pornografi, 2. Kecanduan game online, 3. Merenggangkan hubungan sosial di kehidupan nyata, 4. Banyak muncul akun palsu, 5. Radiasi dari gadget, mengurangi keinginan untuk belajar, 6. Pengaruh perilaku sosial, 7. Kebebasan menulis ujaran yang tidak pantas. Bab yang ketiga yaitu konsep dan pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Sedangkan pengertian Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big Data telah digunakan dalam banyak bisnis. Mengapa Big Data penting? Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal dan eksternal. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun dan menganalisisnya untuk menemukan jawaban yang diinginkan dalam bisnis. Sedangkan manfaat dalam keseharian, yaitu bidang kesehatan, proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh. Sedangkan dalam bidang energi adalah dengan penerapan sensor cahaya mampu untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Bab keempat yaitu konsep dan pemanfaatan Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru dan melakukan tugas seperti manusia. Tujuannya, 1. Membuat mesin menjadi lebih pintar. Tujuan utama, memahami apa itu kecerdasan. 3. Membuat mesin lebih bermanfaat. Kemudian konsep Artificial Intelligence. 1. Sistem yang berpikir seperti manusia. 2. Sistem yang berpikir secara rasional. 3. Sistem yang bertindak seperti manusia. Dan yang keempat yaitu sistem yang bertindak secara rasional. Bab yang kelima yaitu konsep dan pemanfaatan e-commerce. E-commerce adalah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. 8 kunci model bisnis e-commerce. 1. Value proposition atau proposisi nilai. 2. Revenue model atau model pendapatan. 3. Market opportunity atau kesempatan pasar. 4. Competitive environment atau lingkungan kompetitif. 5.
competitive advantage atau keunggulan bersaing, 6 market strategi atau strategi pasar, 7 organizational development atau pengembangan organisasi, 8 manajemen tim atau tim manajemen. Bab 6 yaitu etika dunia cyber. Dunia maya atau disebut juga ruang cyber atau mayantara. Bahasa Inggris cyberspace adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online atau terhubung langsung. Beberapa tips bijak bermedia sosial: 1. Selektif berteman. 2. Interaktif bukan pasif. 3. Hindari mengumbar kehidupan pribadi. 4. Kenali ciri-ciri hoax. 5. Media sosial bukan ruang pameran. 6. Swafoto yang informatif. 7. Atur privasi akun media sosial. 8. Bagikan pandangan politik secara bijak dan santun. 9. Tampilkan karya positif. Pemanfaatan internet. Salah satu penggunaan internet secara bijak adalah dengan menghindari plagiasi. Bab yang ketujuh yaitu aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Berbagai definisi hukum menurut para ahli memuat unsur: 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Ruang lingkup berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2008. Ruang lingkup berlakunya UU ITE diatur dalam pasal 2 UU ITE sebagai berikut. Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Sekian, terima kasih.